Nah, di sini Ratu tuh merasa nggak enak lah dengan suasana seperti itu. Karena ya orang-orangnya aneh dan bisa sedikit menyeramkan, tapi lebih ke creepy lah. Nah, di sana juga Ratu sempat tuh ngobrol-ngobrol dengan ada seorang ibu-ibu gitu. Jadi dia berdampingan dengan ibu-ibu. Yang ngobrol-ngobrol biasa lah. Karena ibu-ibu ini tuh ya bisa disebut normal lah. Kalau yang lain kan kayak seperti ya di Pabel, tapi ibu-ibu ini normal. Nah, singkat cerita hidangan datang nih. Nah, ketika datang, Ratu sempat tuh kepikir, sempat sadar lah, sempat ingat bahwa mungkin waktu itu Ratu sempat pengen keluar karena memang banyak orang di depan pintu, jadi pintunya ketahan gitu. Tapi Ratu juga ingat bahwa pintunya itu kan ditarik, bukan didorong. Jadi ketika Ratu di dalam kosan mau buka pintu itu kan ditarik. Sedangkan kalau ada orang yang di depan ngehalangin, taruhlah ngehalangin, itu kan didorong harusnya, tapi ini ditarik. Tapi tetap Ratu nggak bisa ngebuka. Nah, di sanalah Ratu mulai curiga dan merasa aneh lah dengan keadaan ini. Lebih tepatnya kosan ini. Lalu Ratu sempat tuh lihat ke pintu kosan dia bahwa ternyata ya sekalipun ada yang ngalangin, ternyata posisi duduk mereka itu nggak terlalu dempet dengan pintu. Jadi ya emang nggak ngehalangin banget. Akan tetap ada jarak yang kebuka. Nah, karena Ratu sempat tuh agak bengong beberapa saat karena dia kan mikirin hal-hal yang tadi. Nah, lalu ditegur tuh sama si ibu-ibu yang di pinggir, udah makan aja. Ya akhirnya ya, oh iya makan. Akhirnya Ratu makan tuh. Nah, akhirnya Ratu makan tuh, lebih tepatnya ketika hendak makan lah, belum makan sih. Jadi pas mau makan lihat hidangan, ternyata kaget dong Ratu, kayak makanannya itu nggak biasanya, terlihat seperti aneh dan terlihat aneh dan daging, tapi dagingnya itu seperti belum pernah Ratu pernah lihat gitu. Jadi ya pokoknya nggak enak, dan ketika itu Ratu nggak selera banget. Ditambah udah kenyang, ditambah makanannya seperti itu, jadi ya udah nggak selera banget. Akhirnya ya karena menghargai gitu kan, ya tetaplah Ratu makan. Nah, karena makan beberapa suap itu nggak enak banget gitu. Nah, karena udah makan beberapa suap, udah kayak udah gak bisa nahan gitu, nggak mau banget. Akhirnya ya Ratu berdiri langsung pamit permisi pengen masuk ke kosannya. Ya karena Ratu udah nggak tahan tuh, udah kenyang, makanannya nggak enak. Jadi ya Ratu maksain untuk udahan. Akhirnya Ratu meninggalkan tuh mereka. Ketika di depan pintu dia biasalah permisi karena agak sedikit ngalang-ngalangin banget. Akhirnya Ratu buka kunci pintu dan masuk. Udah di sana dia istirahat, mandi, bersih-bersih gitu. Ya sambil ya masih terbayang-bayang lah dengan makanan itu, jijik pokoknya. Nah, sempet tuh hampir semalaman gitu Ratu mikir-mikir gitu. Kok orangnya aneh-aneh. Tetap sih yang kepikir Ratu itu orangnya aneh-aneh banget gitu, kayak orang di Pabel plus ketambah kayak orang gangguan jiwa seperti itulah. Pokoknya creepy lah. Nah, Ratu sempat tuh kepikir bahwa ternyata dia baru ingat orang laki-laki yang dulu sempat Ratu ketemu di pas awal-awal, yang ketika Ratu ke dapur, yang orang murah senyum itu, ternyata itu nggak ada. Jadi Ratu nggak ngelihat orang itu, entah kemana. Ratu tetap tuh mikirin siapa mereka, ini tempat apa gitu. Mulai tuh Ratu berpikir yang enggak, karena ya bukti cukup banyak hal-hal atau kejadian yang janggal. Jadi ya mau gimana lagi, pikiran Ratu udah benar-benar buruk lah waktu itu. Nah, singkat cerita udah tuh Ratu tidurin aja lah supaya nggak terlalu banyak pikiran lah, supaya tahu-tahu besok lah pagi. Nah, singkat cerita pagi pun tiba. Nah, ketika pagi tiba, Ratu itu tuh mulai kayak sakit perut lah, nggak enak banget itu, mual-mual, muntah-muntah kecil lah, tapi itu perutnya sakit banget gitu, sakit perut, nggak enak banget lah. Akhirnya Ratu izin kerja karena ya nggak kuat juga kan gitu, maksain. Akhirnya Ratu izin tuh kerja. Nah, karena sakit ya kan nggak kerja. Nah, Ratu itu pesen ojek online. Nah, jadi untuk makanannya, karena dia kan nggak sanggup nggak sanggup beli makan jalan keluar lah gitu. Emang bener-bener sakit perut gitu, nggak enak banget lah, nggak enak badan lah lebih tepatnya. Nah, Ratu pesen ojek online, pesan makanan. Dia juga sempet tuh nitip ke ojek online-nya, beliin obat itu nanti dibayar. Jadi ya karena kan butuh obat juga. Nah, singkat cerita pesen sampai tuh ojek online-nya sampai depan kosan. Nah, setelah sampai kosan, tapi
tiba-tiba si driver ojek online itu ngechat tuh ke Ratu. Dia ngomong bahwa dia itu nggak mau masuk katanya, soalnya ada orang di depan pintu kayak ngeliatin ke dia, tapi dengan tatapan yang kayak kosong ya, pokoknya creepy banget lah. Jadi si bang Gojeknya itu ya nggak mau lah, takut napa-napa. Nah sempat tuh Ratu merasa aneh gitu untuk memastikan ya apa sih, siapa gitu. Akhirnya Ratu minta si bang Gojeknya coba fotoin. Nah dan ketika mau motoin, ternyata orang yang dekat pintu itu tuh berjalan masuk. Jadi kayak pergilah jalan gitu. Ya alhasil bang Gojeknya bilang dong, oh orangnya udah nggak ada, udah pergi. Akhirnya singkat cerita oke lah, karena Ratu lagi sakit, si bang Gojeknya kasihan lah, jadi dia maksain untuk masuk lah. Lagian kan orangnya yang liatin juga udah nggak ada gitu. Nah masuk tuh si abang ojek online-nya. Dia juga sempet sih lihat-lihat suasana kosannya. Dia juga merasa aneh gitu. Nah kosan kok kayak gini ya, kayak suasananya, auranya yang gak nyaman banget lah pokoknya. Nah setelah singkat cerita bang Gojek nemu kamarnya Ratu. Akhirnya dia ngasihin makanannya, ngasihin obatnya, dan bang Gojeknya ternyata baik, dia nggak usah bayar obat gitu, karena ya mungkin obat sakit perut nggak terlalu mahal, jadi ya kasihan lah ngebantu. Sempet tuh bang Gojeknya ngomong-ngomong sama Ratu, ya lo bah kok ngekos di tempat yang kayak gini gitu, untuk perempuan nggak baik lah, nggak kayak ngerasa kayaknya kurang aman gitu, takut kenapa-napa. Nah ya sudah itu ya, karena Ratu lagi sakit juga, gak mau banyak pikiran, akhirnya mengiyakan aja lah gitu. Ya udah, bang Gojek turun pergi, udah nggak ada apa-apa sih. Ratu juga masuk lagi, kunci pintu. Nah singkat waktu, selang beberapa saat Ratu makan ya, makannya juga gak nafsu lah, namanya juga orang sakit. Makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Ratu. Kaget dong Ratu, panik, udah lagi sakit, takut ada apa-apa. Ya ada yang ngetuk lagi. Akhirnya Ratu ngedeketin gitu, karena takutnya memang bener-bener orang, karena kan gak biasanya orang ada yang mengetuk juga. Akhirnya Ratu buka, dan ketika dibuka gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Nah ketika Ratu buka pintu gak ada apa-apa lah, gak ada siapa-siapa. Sempet tuh Ratu nengok, lihat-lihat lah kiri kanan atas bawah. Nah pas kelihat ke atas, Ratu kaget dong, baru sadar ternyata di pintunya itu, pintu bagian atas itu kayak ada slot pintu lagi. Ya pokoknya yang di pintu kan ada slot untuk kayak nahan gitu kan pintu. Slotnya pokoknya paham lah, slot pintu gitu kan yang biasanya ada di pinggir. Nah ini ada di atas lagi. Nah Ratu sempat mikir dong, itu slot untuk apa? Akhirnya dalam keadaan sakit, Ratu mencoba mencerna ini semua dan berpikir positif lah, dan akhirnya Ratu sadar bahwa kemungkinan slot ini adalah slot yang waktu itu menahan Ratu ketika ingin buka pintu. Jadi emang slot ini tuh waktu itu ada orang yang memang mengunci. Jadi Ratu emang gak bisa keluar karena di atas ada slot. Jadi slotnya itu model kayak memang itu tuh slot yang bisa dibuka tutupnya itu oleh nggak tahu oleh siapa. Pokoknya bukan nggak ada pintu lagi yang ceklekan di atas, nggak ada. Jadi hanya slotnya aja, seakan-akan kan itu emang slotnya bisa dikendalikan oleh orang jauh ya kan, entah itu pakai tombol atau apa. Ya akhirnya tanpa pikir panjang, Ratu langsung kunci pintu lah, langsung tutup pintu, kunci pintu. Aduh dia makin panik tuh. Nah tapi tiba-tiba kambuh tuh sakit perutnya, aduh gak enak lagi. Akhirnya singkat cerita, Ratu ke WC. Nah setelah sudah di WC, Ratu tuh sempet tuh ngedengar suara-suara kecil kayak emang ada yang ngetuk pintu lagi gitu. Tapi karena Ratu di sini lagi di keadaan di kamar mandi, lagi sakit perut nggak enak lah, akhirnya Ratu biarin aja lah. Nah sesudah Ratu dari WC tuh keluar dari WC, kaget dong Ratu, ternyata pintunya itu sudah kebuka kecil, pokoknya bekas orang ada yang ngebuka itu. Kaget dong Ratu, padahal udah dikunci. Akhirnya Ratu langsung tuh tutup pintu lagi, kembali kunci lagi, dan dia ngecek tuh barang-barangnya, HP, dompet, dan semuanya lah barang-barang, takut ada yang hilang, emang takut ada yang nyuri gitu. Ngecek aman, gak ada yang hilang dan aman semua. Tapi tiba-tiba dari belakang ada orang langsung menutup kepala Ratu dengan kresek. Akhirnya Ratu gak bisa ngeliat tuh. Udah jelas dong Ratu lagi sakit, gak enak badan, dia lemes tuh, mau teriak, mau ngelawan. Akhirnya ya Ratu ngelawan kehabisan tenaga, akhirnya dia pingsan.